Kalian pernah kepikiran nggak seberapa kuat sih sebuah janji itu? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita klasik di mana sebuah janji itu bukan cuma mengubah nasib, tapi juga menantang batas antara manusia dan sihir. Inilah pembahasan kita tentang nelayan dan jin. Jadi, di balik pertemuan gaib ini, ada 3 elemen kunci yang bakal kita bedah. Pertama, sebuah tipu muslihat yang jadi penentu hidup dan mati. Kedua, sebuah janji suci yang diucapin di bawah ancaman. Dan yang paling aneh nih, ada 4 ekor ikan warna-warni yang ternyata megang kunci rahasia kerajaan. Gimana ceritanya semua ini bisa nyambung? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Cerita kita tuh dimulai dari sebuah tangkapan yang luar biasa, sebuah kendi tembaga dari dasar laut. Tapi, begitu dibuka, isinya bukannya harta karun, malah ancaman yang mematikan. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semuanya. Berapa sih harga sebuah janji? Apakah sumpah seorang manusia biasa itu sama nilainya dengan sumpah jin yang udah terkurung ratusan tahun? Jawabannya bakal nentuin siapa yang hidup dan siapa yang mati. Di sini kita lihat kan dua kubu yang beda banget. Si nelayan dengan logikanya memohon belas kasihan atas nama Tuhan. Tapi coba lihat si jin. Setelah ratusan tahun dikurung, dia udah bikin janji buat dirinya sendiri. Siapapun yang bebasin dia, bakal dia bunuh. Ini bukan lagi soal baik atau jahat loh, tapi soal sumpah yang udah mendarah daging selama berabad-abad. Nah, karena si nelayan ini nggak mungkin menang adu kekuatan, dia nggak punya pilihan lain. Dia harus pakai satu-satunya senjata yang dia punya, otaknya. Inilah momen di mana akal sehat melawan kekuatan gaib. Dan ini dia momen jeniusnya. Dengan satu trik simple, si nelayan berhasil bikin jin itu masuk lagi ke dalam kendinya. Tiba-tiba, posisinya langsung kebalik 180 derajat. Nelayan yang tadinya memohon biar nggak dibunuh, sekarang malah jadi hakim yang nentuin nasib si jin sampai kiamat. Terus gimana sih cara si nelayan ini secara psikologis bisa ngunci si jin? Coba kita bedah strateginya. Pertama, dia ingetin lagi si jin soal niat jahatnya tadi. Kedua, dia serang moralnya. Kok bisa kebaikan dibalas kejahatan? Dan yang paling keren, dia ubah hukuman ini jadi pelajaran abadi buat siapapun yang nemuin kendi itu nanti. Cerdik banget kan? Nah, sekarang situasinya benar-benar kebalik. Makhluk perkasa yang tadinya mau membunuh sekarang malah harus memohon-mohon untuk kebebasannya. Coba lihat perubahannya. Dari ancaman kematian, jadi janji kekayaan abadi. Ini adalah tawaran dari jin yang udah bener-bener putus asa. Bukan cuma janji gak akan nyakitin, tapi janji buat ngubah nasib nelayan miskin jadi kaya raya. Dan janji inilah yang bakal ngebuka babak baru yang wow, penuh keajaiban. Jadi, kenapa si nelayan akhirnya percaya sama makhluk yang barusan mau bunuh dia? Jawabannya simpel, tapi dalam banget. Kekuatan sebuah sumpah. Waktu si jin bersumpah atas nama Allah yang Maha Besar, ini tuh bukan janji biasa lagi. Ini udah jadi ikatan suci, perjanjian ilahi yang bahkan jin sekuat itu pun gak akan berani melanggarnya. Dan bener aja si jin nepatin janjinya. Dia bawa si nelayan jauh dari pantai ke sebuah tempat rahasia sebagai hadiah atas keberaniannya. Sebuah danau ajaib yang penuh warna. Tapi sebelum kita lihat hadiahnya, coba kita bayangin dulu penderitaan si jin ini. Coba deh, 800 tahun loh. 8 abad terkurung dalam kegelapan di dasar laut. Ini ngasih kita gambaran kenapa kebebasan itu berharga banget buat dia. Dan kenapa janjinya buat ngasih kekayaan itu bukan sekedar imbalan biasa, tapi ungkapan terima kasih yang luar biasa. Ternyata, hadiah dari si jin ini bukan emas atau permata, tapi sesuatu yang jauh lebih aneh dan ajaib. 4 ekor ikan. Tapi ini bukan ikan sembarangan ya. Bayangin aja, di satu danau terpencil ada ikan-ikan dengan warna yang gak mungkin ada di dunia nyata. Merah menyala, putih kayak mutiara, biru safir, sama kuning emas. Ini bukan lagi sekedar hadiah, ini bukti sihir tingkat tinggi. Setiap ikan itu benar-benar sebuah keajaiban. Nah, si nelayan kan mikirnya, wah happy ending nih. Tapi ternyata misteri yang sesungguhnya baru aja mau dimulai. Dan mulainya di tempat yang paling gak kita duga. Dapur istana. Sesuai janji, ikan-ikan ini beneran bawa kekayaan. Raja seneng banget. Nelayan kita dapat 400 keping dinar. Wah, cukup buat hidup enak selamanya. Janji jin lunas kan? Atau jangan-jangan belum? Tapi pas ikan-ikan ajaib ini lagi digoreng di dapur, sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Dinding batu dapur yang tadinya kokoh, tiba-tiba retak dan kebuka sendiri. Kayak ngerobek realitas gitu aja.
Dari celah dinding itu muncul seorang wanita cantik. Dan dia ngomong, tapi bukan ke juru masak. Dia ngomong ke ikan-ikan yang lagi di wajan. Pertanyaannya aneh banget, kayak ngomongin perjanjian rahasia dari masa lalu yang kita sama sekali nggak tahu. Dan yang lebih gila lagi, ikannya ngejawab sambil ngangkat kepala dari wajan panas. Mereka ngomong, ngeiyain kalau mereka udah nepatin janji mereka. Wah, ini udah beda cerita. Ini bukan ikan ajaib lagi, mereka adalah penjaga sebuah sumpah kuno. Begitu obrolan gaib itu selesai, hadiah dari si jin langsung musnah. Ikan-ikannya seketika hangus jadi arang. Seolah-olah tugas mereka di dunia ini udah kelar. Ya jelas lah, mana ada yang percaya sama cerita si juru masak. Makanya, wazir istana yang bijaksana mau buktiin sendiri. Dia minta 4 ikan lagi dari nelayan, dan di depan matanya sendiri, semua kejadian aneh itu keulang lagi. Persis sama, dinding kebelah, wanita misterius, ikan ngomong, semuanya. Sihir ini nyata. Dan disinilah cerita si nelayan selesai. Tapi sebuah misteri yang jauh lebih gede lagi justru baru kebuka. Kita tahu janji si jin ke nelayan, tapi sekarang muncul pertanyaan baru. Janji apa yang dipegang sama ikan-ikan itu? Sumpah macam apa yang saking kuatnya bisa melampaui kematian itu sendiri? Nah, itulah rahasia yang tersembunyi di dalam danau penuh warna, sebuah teka-teki buat kita renungkan.